Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiki 02 Official. Kali ini kita akan bahas Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tengah Musa menangis dan Nabi Ibrahim duduk di pintu surga. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kisah Isra Mi'raj berikutnya, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabiullah Musa alaihissalam tengah menangis, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di pintu surga. Namun sebelumnya Rasulullah lebih dahulu bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Ketika masuk di langit keempat, Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya. Tapi Idris menjawab salamnya dan menyambutnya, "Selamat datang wahai saudara yang soleh, serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Idris mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit kelima. Kemudian Rasulullah di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun setengah dari jenggotnya berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam, dan hampir-hampir panjangnya hingga ke pusar. Bersamanya sekelompok kaumnya dari Bani Israel, dan Nabi Harun sedang asik berbincang dan bercerita dengan mereka. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Harun menjawab salamnya serta menyambutnya, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Harun mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi bertanya, "Siapa beliau wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah seorang lelaki yang dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran alaihissalam." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ke-6. Setelah masuk langit ke-6, Nabi menyaksikan para nabi dan rasul bersama dengan umat mereka masing-masing. Beberapa dari mereka hanya memiliki kurang dari 10 pengikut. Beberapa yang lain pengikutnya puluhan. Ada juga yang pengikutnya banyak dan beberapa lainnya tidak punya pengikut. Kemudian Nabi Muhammad SAW melewati suatu kelompok yang sangat besar yang memenuhi ufuk langit. Maka Nabi bertanya, "Kaum siapakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah Nabi Musa beserta kaumnya. Tapi angkatlah kepalamu Muhammad." Maka Nabi melihat sekelompok kaum yang jauh lebih banyak dan besar memenuhi ufuk langit dari berbagai sisinya. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Mereka adalah umatmu dan masih belum termasuk yang 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab." Setelah menyaksikan para nabi dan rasul beserta kaum mereka masing-masing, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Tubuh beliau berwarna putih kemerahan, seperti seorang dari suku As-Sanoah berbulu lebat. Seandainya ia memakai 2 gamis, maka terlihatlah bulunya. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Musa menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Musa memberikan doa kepada Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Manusia mengira bahwa aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Namun ternyata dialah yang lebih mulia dari aku di sisi Allah." Nabi Muhammad SAW menyaksikan Nabi Musa menangis. Maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku dan masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku." Kaum Bani Israel menyangka, "Sesungguhnya aku adalah anak Adam
yang paling mulia di hadapan Allah. Namun kenyataannya Rasulullah SAW adalah dari keturunan Adam, menggantikanku di dunia dengan kemuliaan agungnya di sisi Allah. Sedangkan aku di akhirat, jikalau hanya ia seorang yang mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah, sesungguhnya aku tidak menghiraukannya, akan tetapi umatnya pun bersamanya dalam mengungguli kemuliaan di sisi Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ketujuh. Setelah masuk ke langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, sang sahabat Allah, yang duduk di pintu surga di atas kursi emas 9 darkan, punggungnya ke Baitul Ma'mur, bersama sekelompok orang dari kaumnya. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai putraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Perintahkanlah kepada umatmu supaya memperbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, subur, dan bagus." Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah pohon surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Surga adalah kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Di dalam riwayat lain disampaikan kepada umatmu salam, dan berilah kabar dariku kepada umatmu, sesungguhnya surga itu bagus dan subur tanahnya, tawar dan segar airnya, dan sesungguhnya pohon surga itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk. Amat putih wajahnya, mereka seperti putihnya kertas. Sekelompok kaum yang lain, warna mereka tidak seputih kelompok yang itu, seakan-akan warna mereka ada sesuatu. Kemudian mereka kelompok keduanya masuk ke suatu sungai, lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak 3 kali. Usai mandi pertama, mereka keluar dari sungai dan sesuatu pada warna mereka telah berubah menjadi putih. Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua. Usai mandi yang kedua, warna mereka menjadi bersih dari noda. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi ketiga kalinya. Dan usai mandi ketiga, warna mereka menjadi putih sebagaimana kelompok pertama. Mereka datang dan duduk bersama kelompok pertama. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka yang putih wajahnya? Dan siapakah orang-orang seakan warna mereka ada sesuatu? Dan sungai apakah ini yang mereka masuk dan mandi di dalamnya?" Maka Jibril menjawabnya, "Adapun mereka itu yang putih wajahnya adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kezaliman. Adapun mereka yang seakan warna terdapat sesuatu adalah kaum yang mencampur amal kebaikan dengan amal kejelekan. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Adapun sungai ini yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga adalah Allah memberi minum kepada mereka dengan minuman yang suci." Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu." Tiba-tiba Nabi melihat umatnya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih, dan kelompok kedua, mereka mengenakan pakaian keabu-abuan. Nabi masuk ke Baitul Ma'mur bersama orang-orang berpakaian putih, dan orang-orang yang berpakaian keabu-abuan terhalang. Walau sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang dalam kebaikan. Nabi SAW sholat bersama orang mukmin di Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah, sehingga jika ada batu yang jatuh ke Baitul Ma'mur, pasti akan jatuh ke atas Ka'bah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW 3 wadah. Beliau mengambil wadah berisi susu, dan Jibril membenarkan dan merestui pilihan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, Jibril berkata,
inilah fitrahmu dan umatmu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabari dengan sahih,